Allahumma salli ala Muhammad. Wa kadzdzaba bihi qaumuka. Wa kadzdzab, dan mendustakan bihi dengannya, mendustakan azab-azab yang akan diturunkan atau yang sedang turun atau yang sudah turun. Qaumuka, siapa yang mendustakan ini? Qaumuka, kaumnya engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad. Wa huwal haqqu, padahal azabnya Allah itu adalah benar. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, lastu alaikum biwakil, bukanlah aku atas kalian ini bertanggung jawab. Tidak ada diwakilkan kepadaku azab-azabnya Allah, tidak ada. Siapa yang berbuat, dia harus bertanggung jawab. Gak bisa diwakilkan tanggung jawabnya. Azabnya diwakilkan, tidak bisa. Rasakno dewe. Siapa yang berbuat harus berani tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi ayunihim wa ja'al wajhahu fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fil alim ya rabbil azwali mumti'an labithal wa lakal hamdul lillahi wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqna al hikmah wa ilhamul malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li bi astaghfi min kulli wa nuru dailu fi qalbi wa ya rabbi matini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi wa qalbi wa mukalati wa habli bihi fakhan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya وصلي وسلم كل يوم وليلة على نبيه الرحمن يقبل توبتي وآله
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-An'am 65. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu 'alaikum biwakil. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, huwal qadiru, dialah Allah yang berkuasa, ala ayyab'atha, atas berkuasa atas mengirimkan, alaikum atas kalian, adzaban adab, min fawqikum dari arah atas kalian, atau min tahti dari bawah arjulikum kaki kalian, yalbisakum atau mencampur adukan kalian, syi'an kelompok-kelompok, geng-geng, wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, dan merasakan kelompok kalian ba'sa ba'd, dari kekejaman kelompok lainnya. Undur, lihatlah, perhatikanlah, kaifa nusarriful ayati, bagaimana mengulang-ulang siapa Allah terhadap apa? Ayati, ayat-ayatnya, la'allahum yafqahun, agar kalian yafqahun, agar mereka memahami, paham mereka. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kanjeng Nabi Muhammad agar kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya, bahwasanya huwal qadir, bahwasanya Allah itu maha kuasa,
ala ayyab'atsa 'alaikum adzaban, atas untuk mengirim alaikum atas kalian adzaban, azab-azab. Jadi Allah itu berkuasa untuk memberikan, mengirimkan azab kepada kalian. Dari arah mana? Min fauqikum, dari arah atas kalian. Jadi azabnya Allah itu ada yang dari atas berupa meteor yang turun dari langit, hujan es, hujan batu pada zamannya Abraham, hujan debu, angin puting beliung, petir, ledek, ledek, hilang. Itu asalnya dari atas. Atau minta di arjulikum, datangnya azab itu dari bawah kaki kalian. Gempa bumi, tanah longsor, ambles, sehingga dapat menelan apa yang ada di atasnya. Atau ada juga azabnya Allah itu disebabkan dia bisa kunsiaan, mencampur adukkan mereka siaan terhadap kelompok-kelompok. Namanya kelompok-kelompok pasti ada tujuan yang berbeda, misi yang berbeda, dicampur adukkan oleh Allah, sehingga membuat pusing, membuat kacau. Ada pula wa yudhiqa ba'dakum ba'saba. Ada juga kelompok yang satu dengan yang lainnya menyebabkan malapetaka, merasakan kesedihan, kekacauan disebabkan oleh kelompok lainnya. Jadi itu bentuk azab yang Allah turunkan, yang Allah berikan, itu bisa dari atas, bisa dari bawah, bisa dari dalam, juga bisa dari luar. Ini ujian. Azab ini juga bentuk dari ujian, bentuk dari bala, tergantung siapa yang diuji oleh Allah, siapa yang diberikan azab oleh Allah. Kalau yang diberikan azab adalah orang kafir, berarti itu bala. Kalau yang diazab oleh Allah orang yang beriman, itu namanya ujian. Jadi ada gempa bumi, longsor, tanah ambles, ditimpakan bagi mereka yang kafir, yang kufur nikmat, itu namanya bala. Ditimpakan kepada orang yang beriman, itu namanya ujian, yang menyebabkan mereka dimatikan dalam keadaan syahid oleh Allah. Ada meteor jatuh, tersambar petir, mati. Kalau itu orang yang beriman, itu ujian. Dijadikan orang yang tersambar petir tadi itu mati dalam keadaan syahid. Sebaliknya,
Apabila petir itu menyambar kepada orang yang kufur, yang kafir, itu namanya adab atau bala, bukan ujian lagi, bukan mati syahid, tapi mati syahid kosong. Itu tandanya bahwa Allah kuasa untuk menurunkan adab kepada siapapun dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang dijadikan ujian, ada yang dijadikan bala. Makanya kita harus menerima lapang dada, legowo terhadap apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah terhadap kita. Kalau kita tidak legowo, tidak terima, bahkan tidak sabar atas apa yang menimpa, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, maka Allah mengusir kita untuk mencari Tuhan lain selain Allah. Man lam yordo biqodai walam yasbir ala balai fal yaltamis Rabban siwa. Man lam yordo biqodai, barang siapa yang tidak ridho dengan takdir ketetapannya Allah, walam yasbir ala balai, dan barang siapa tidak bersabar atas ujian-ujiannya Allah, fal yaltamis Rabban siwa, maka carilah Tuhan selain aku, carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Man lam yarda biqodai walam yasbir ala balai falyaltamis Rabban siwa. Barang siapa yang tidak ridho terhadap takdirnya Allah, dan barang siapa yang tidak bersabar atas ujiannya Allah, falyaltamis, maka carilah Rabban siwa, Tuhan selain Allah, Tuhan yang lain. Jangan mempertuhankan aku, kata Allah. Kalau kamu tidak ridho, kalau kalian tidak ridho terhadap takdirku, kalau kamu tidak bersabar terhadap ujianku, maka carilah Tuhan lain selain aku. Allah tidak butuh. Kitalah hambanya yang butuh Allah. Makanya harus istiqomah. Tanda bahwa kita betul-betul butuh kepada Allah. Istiqomah, harus dawam. Jangan tatkala ada perlunya sama Allah, tatkala susah baru mendekat sama Allah. Kalau kita susah, kena bencana, kena musibah, baru mendekat kepada Allah, itu namanya ciri-cirinya orang kafir. Kena musibah, kena bencana, baru mendekat kepada Allah. Tatkala diberi kenikmatan, menjauh, melupakan Allah. Katanya kalau Allah menyelamatkan, menolong dia dari musibah, dari kesengsaraan, dari bencana, baik di darat maupun di laut,
dia akan menjadi orang yang bersyukur, mendekat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan tadarruan wa khufyatan. Namun yang terjadi setelah Allah tolong, setelah Allah bantu keluar dari permasalahannya, bangkit dari kesengsaraannya, dari keterpurukannya, tsumma antum tusyrikun, kemudian mereka kembali musyrik lagi. Hati-hati. Tatkala kita kena bencana, kita dekat sama Allah. Tatkala ada azab, gunung meletus, kita berbondong-bondong ke masjid, sholat berjamaah. Setelah selamat dari musibah, lupa. Hati-hati, jangan sampai ada jiwa-jiwa kafir bersemayam di dalam dada kita. Harus kita perangi, harus kita jihad untuk memeranginya. Makanya perlu keistiqomahan, perlu kesungguh-sungguhan. Sholat malam harus dikerjakan, walaupun hanya 1 salam, namun harus istiqomah. 1 salam, 4 rakaat dikerjakan dengan istiqomah. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang sangat dicintai oleh Allah yaitu adalah atwamuha wa in qalla. Istiqomah, terus menerus, continuous, walaupun itu sedikit, itu jauh lebih dicintai oleh Allah walaupun sedikit, asalkan istiqomah. Asalkan dawam, tiap malam jam 2 mandi, sholat, ditambah zikir, wiridan, murojaah. Jangan istiqomah tidurnya. Karena kalau istiqomah dalam tidurnya, dalam kemaksiatannya, maka akan diturunkan oleh Allah azabnya. Karena Allah itu wal qadir, Allah itu berkuasa menurunkan azabnya dari atas, menurunkan azabnya dari bawah. Ada juga sebagian ulama menafsirkan bahwasanya azab yang diturunkan oleh Allah dari atas itu berbentuk ujian, karena itulah takdir, qadanya Allah bagi orang-orang yang beriman. Kalau azabnya Allah dari bawah, itu maknanya bahwasanya azab yang datang, yang terjadi adalah hasil perbuatan dari diri kita sendiri. Jadi kalau fauqikum, kalau dari atas, itu memang asalnya dari Allah untuk menguji hamba-hambanya siapa yang terbaik amalnya. Namun kalau azabnya berasal dari bawah, itu disebabkan oleh
tangan-tangan mereka sendiri. Jadi nggak kuasa kita nggak punya kuasa untuk menolaknya. Jadi kalau kita terkena azab dari atas yang sudah ditentukan oleh Allah dalam qadanya, dalam qadarnya, itu namanya ujian kepada kita. Allah ingin tahu siapa yang terbaik amalnya di antara kita, di antara hamba-hambanya. Namun kalau azab itu asalnya dari bawah, itu memang dikarenakan tangan-tangan kita, dikarenakan ulah kita sendiri. Makanya hati-hati. Ada juga azab berupa yang bisa kemanusiaan, yang disebabkan oleh bercampur aduknya kelompok-kelompok yang punya kepentingan yang berbeda-beda, mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Biasanya di dalam kelompok-kelompok itu ada pengkhianatan, ada sakit hati, ada percekcokan, pertengkaran mulut, permusuhan. Itu yang dari dalam. Ada pula wa yudhiqu ba'dakum ba'sabah. Ada juga sebagian menjadi bencana pada bagian yang lainnya, sampai terjadi pembunuhan, pembantaian, perang saudara, yang menjadikan siksaan kelompok satu dengan yang lainnya. Adanya perang saudara, membunuh satu dengan yang lainnya. Hati-hati. Sekarang bentar lagi sudah masuk pada tahun politik. Jangan sampai tahun politik ini dijadikan tahun azab oleh Allah, karena ulah tangan-tangan kita manusia, ulah yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang serakah atas jabatan, orang yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya. Orang yang menjual-jual kelemahan orang lain, kelompoknya orang lain, menjelek-jelekkan kelompoknya orang lain, menjelek-jelekkan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Jangan sampai tahun politik menjadi tahun azab yang diturunkan oleh Allah. Jangan sampai tahun politik yang akan datang ini dijadikan oleh Allah tahun azabnya Allah. Na'udzubillah. Makanya hati-hati, tipis azabnya Allah berupa bala, azabnya Allah berupa ujian, itu sangat tipis. Azabnya Allah yang dari atas itu sudah ditentukan, sudah tertulis di Kitabul Mubin yang berada di Lauhul Mahfuz. Ada juga azabnya Allah yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri, karena kemaksiatannya, karena dosa-dosa yang ia lakukan, sehingga adab itu diberikan oleh Allah kepada mereka yang berbuat kemaksiatan, berbuat kerusakan.
wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd, agar mereka merasakan perihnya menjadi bencana antara kelompok satu dengan yang lainnya. Undur, perhatikan, lihatlah kaifa nusarriful ayati, bagaimana Allah mengulang-ulang ayat-ayatnya, mengulang-ulang musibah-musibahnya, mengulang-ulang azab-azabnya. Untuk apa kok diulang-ulang terus? Karena mereka tidak lulus, karena mereka tidak paham. Jadi hambanya ini banyak yang tidak paham, makanya diulang-ulang. Karena hambanya ini tidak hafal, makanya diulang-ulang. Untuk apa diulang-ulang? La'allahum yafqahun, agar mereka yafqahun, faqih, paham. Hanya kalian yang menghafal Al-Quran harus diulang-ulang agar paham, agar hafal. Kalau kalian ikut ulangan, ikut ujian, tidak lulus, pasti ngulang ujiannya. Apalagi sampai nggak naik kelas, berarti ngulang di tempat yang sama, di kelas yang sama, karena tidak naik kelas. Makanya ujian yang sama karena kita tidak lulus. Aku diuji terus sih sama Allah, kok dikit-dikit ada ujian, dikit-dikit ada ujian. Ya karena awakmu nggak lulus. Coba lulus, lain ujiannya. Wa kadzdzaba bihi qaumuka, wa kadzdzab, dan mendustakan bihi dengannya, mendustakan azab-azab yang akan diturunkan atau yang sedang turun atau yang sudah turun. Kaum muka, siapa yang mendustakan ini? Kaum muka, kaumnya engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad. Wa huwal haqqu, padahal azabnya Allah itu adalah benar. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, lastu alaikum biwakil, bukanlah aku atas kalian ini bertanggung jawab. Tidak ada diwakilkan kepadaku azab-azabnya Allah, tidak ada. Siapa yang berbuat, dia harus bertanggung jawab. Gak bisa diwakilkan tanggung jawabnya. Azabnya diwakilkan, tidak bisa. Rasakno dewe. Siapa yang berbuat harus berani tanggung jawab. Juga Rasulullah bukanlah wakil dari azab-azab yang kita terima. Rasakno dewe. Rasulullah itu nggak menanggung azab yang ditimpakan pada kaumnya. Karena tugasnya Rasulullah hanya menyampaikan, hanya memberi kabar gembira, hanya memberi peringatan. Itu tugasnya Rasulullah. Likulli naba'in, dan setiap naba, setiap berita besar, setiap berita-berita yang dibawa oleh Rasul, yang dibawa oleh para nabi,
mustaqarrun, pasti sudah ditentukan waktunya, ada kepastian kapan ditimpakannya, kapan dilaksanakannya. Wa saufa ta'lamun, dan kelak kalian akan mengetahuinya. Jadi berita besar tentang adanya azab ini sudah ditentukan oleh Allah. Waktunya sudah ditentukan. Bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Itu tandanya bahwasanya Allah itu huwal qadir. Allah itu maha berkuasa, memberi azab, menahan azab, menarik azab, itu kuasanya Allah. Kita tidak berkuasa. Kanjeng Nabi Muhammad juga tidak berkuasa. Biasa setiap kelompok punya kepentingan, apalagi kelompok. Tiap manusia, tiap orang punya kepentingan. Kepala sama-sama berambut, namun kepentingannya beda-beda. Makanya harus waspada kita. Ini azab yang ditimpakan oleh Allah berupa ujian atau berupa bala. Harus kita bisa introspeksi diri. Harus hati-hati dan waspada. Kalau sudah takdirnya, sudah jatahnya, harus kita berlapang dada. Gak boleh kita itu mersuloh. Aku kok diberi musibah terus sih oleh Allah. Berarti tidak sabar, tidak ridho. Kalau tidak ridho terhadap ketetapannya Allah, tidak sabar terhadap ujiannya Allah, cari Tuhan lain selain Allah, diusir oleh Allah. Gak usah mempertuhankan aku, cari Tuhan lainnya. Padahal yang berkuasa hanyalah Allah. Makanya hati-hati, jangan sampai azab yang diturunkan oleh Allah itu berupa bala karena perbuatan kita. Ulah tangan-tangan kita manusia yang berbuat kerusakan di atas bumi ini, berbuat kemaksiatan, berkelakuan yang menyimpang dari syariat-syariatnya Allah. Harus kita berjuang untuk memeranginya. Undur kaifa nusarriful ayat. Lihat bagaimana diulang-ulang ayat-ayatnya Allah. Besok ada lagi azab, besok ada lagi ujian. Diulang-ulang. Untuk apa pengulangan itu? La'allahum yafqahun. Agar kalian bisa paham, bisa lulus. Makanya perlu diulang-ulang. Jangan sampai kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad mendustakan apa yang telah digariskan oleh Allah. Wa huwal haq. Dan ingat bahwasanya azab itu adalah benar. Dan apabila diturunkan azab,
Kanjeng Nabi Muhammad pun tidak mau bertanggung jawab, tidak mau diwakilkan azabnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Gak mau Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kamu yang berbuat, kalau kalian yang berbuat, harus berani tanggung jawab. Likulli naba'in, dan setiap naba, setiap informasi, setiap berita besar, yaitu azab, mustaqarrun, sudah ditentukan kepastiannya kapan diturunkannya, kapan ditundanya, kapan ditahannya, sudah ditentukan oleh Allah. Wa sawfa ta'lamun, dan kelak kita akan mengetahuinya, kelak kita akan tahu tatkala azab sudah datang. Lu kan temenan kan, datang Semeru meletus, lu kan datang toh azabnya Allah. Tangkupan perahu meletus, lu kan kita introspeksi diri. Lu kan tsunami meluap air lautnya 7 meter, 30 meter. Nanti kita akan mengetahuinya. Gak usah terburu-buru. Pasti kalau sudah Allah menginginkan untuk mendatangkan azab, pasti terjadi. Karena Allah itu maha kuasa. Ingat, azab itu ada yang dari atas berupa meteor yang diturunkan dari langit, berupa angin puting beliung, berupa hujan es, berupa hujan batu. Yang dari bawah gempa bumi, yang dari bawah amblesnya tanah, yang dari bawah pecahnya tanah seperti korun, ditenggelamkan oleh Allah bersama dengan harta-hartanya. Hati-hati, jangan sampai azabnya Allah menimpa kita, maka akan pusing sendiri kita nanti kalau azabnya sudah menimpa. Makanya kita harus istiqomah, jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, berupa kesempatan, berubah menjadi azab. Bukan sengsara membawa nikmat, tapi nikmat menjadi sengsara. Ya. Jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mendustakan ayat-ayatnya Allah. Jangan sampai kita mendustakan berita-berita yang dibawa Rasulullah, berita-berita yang berada di dalam Al-Quran, yang diteruskan oleh pewaris-pewaris dari Rasulullah, pewaris para nabi, yaitu para ulama, disampaikan oleh ulama sebagai pewaris dari para nabi, para rasul, diterangkan oleh para ulama melalui tafsir-tafsirnya, melalui makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayatnya, makna-makna yang terdapat pada ayat-ayat kauniyahnya, ayat-ayat kauliyahnya diterangkan oleh para ulama sebagai pewaris dari para nabi, para rasul. Makanya jangan sampai kita tidak disiplin dalam hidup, lembek dalam hidup, tidak istiqomah dalam hidup, yang menjadikan nikmat-nikmatnya Allah menjadi azab kepada kita. Jangan sampai nikmat-nikmatnya Allah
menjadi adab terhadap kita. Jangan sampai nikmat-nikmatnya Allah berupa kesempatan, berupa kesehatan menjadi adab yang menyengsarakan terhadap kita. Makanya kita harus kuat, harus istiqomah, mulai dari yang sedikit, mulai dari diri kita, dan mulai dari sekarang juga. Jangan ditunda-tunda lagi. Istiqomah, yang mulai sholat hajat, satu salam, zikir, wiridan, istighfar, syahadat, sholawat, bermohon kepada Allah, mendekat kepada Allah, minta barokahnya, minta belas kasihnya, minta agar doa-doa kita diistijabah. Karena amalan kita yang istiqomah, yang dawam itu jauh lebih dicintai oleh Allah walaupun sedikit. Gimana dalilnya? Ahabbul a'mali ilallahi. Gimana? Gimana? Gimana tadi? Gimana Jo? Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Gimana? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ayo. Apa? Adhamuha adwamuha. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah yaitu amal yang istiqomah, amal yang didawamkan, wa in qalla, walaupun itu sedikit. Makanya harus istiqomah, mulai dari yang sedikit, mulai dari diri kita sendiri, dan mulai dari sekarang juga. Gak usah ditunda-tunda. Amalkan itu proses untuk membesarkan jiwa kita, proses untuk meningkatkan kualitas diri kita, sehingga dunia beserta isinya layak berada dalam genggaman kita. Makanya harus kuat, tak boleh lemah, harus kompak. Jangan sampai yalbisa fungsian wa yudhiqu ba'dakum ba'san. Jangan sampai satu kelompok yang beda tujuannya, yang dijadikan satu, dicampur adukkan oleh Allah, menjadi petaka bagi yang lainnya. Harus kompak kalau dalam hal kebaikan. Jangan kompak dalam hal kemaksiatan. Kita harus kompak dalam hal kebaikan. Jangan kompak dalam hal kemaksiatan. Gimana dalilnya?
Kita harus kompak dalam hal kebaikan. Dan kita tidak boleh kompak dalam hal kemaksiatan, dalam dosa dan kemaksiatan. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong-menolonglah kalian, kompaklah kalian, bersatu padulah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolonglah kalian, jangan kompaklah kalian, jangan bersatu padu kalian dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau kalian di dalam dada kalian masih terdapat iman, masih mempunyai keimanan, makanya jangan kompak dalam kemaksiatan, namun kompaklah dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan kompak dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu cepat mendatangkan azabnya Allah terhadap kita. Kita berdoa kepada Allah, jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi azab yang menyengsarakan kita. Kita minta kepada Allah, kita bermohon kepada Allah, jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dijadikan azab yang menyengsarakan kita. Minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat diberi umur panjang, jangan sampai dijadikan oleh Allah azab yang menyengsarakan kita karena berpenyakitan. Kita berpenyakitan. Kita nggak punya uang, jadi pengemis, jadi peminta-minta. Jangan sampai nikmat-nikmatnya Allah menjadi azab yang menyengsarakan kita. Makanya mulai dari sekarang, mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri kita sendiri, ayo kita bersatu padu, menyemangati satu dengan yang lainnya, agar apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan kekuatan dari Allah, kekuatan iman, tambahan iman, sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan, walaupun itu sedikit. Minta kekuatan kepada Allah untuk bisa sergap, bisa semangat dalam melakukan ibadah, dalam melakukan amalan-amalan soleh, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah, disukseskan oleh Allah di dunia dan sampai di akhirat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma wa 'allimna
tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.